Pasca di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang dimensi-dimensi kekuasaan yang dipelajari dalam pembahasan kekuasaan politik. Maka dalam pembahasan kali ini kita akan mempelajari bagaimana distribusi sumber kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Distribusi sumber-sumber kekuasaan yang ada di masyarakat tidak hanya melihat dimensi-dimensi kekuasaan politik yang ada di dalamnya, tapi juga melihat bagaimana struktur di dalam masyarakatnya dan bagaimana masyarakat itu, apakah masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang ada di negara berkembang atau di negara maju, atau bahkan masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang sudah modern atau yang masih tradisional. Nah, untuk masyarakat yang struktur sosial yang masih sederhana, distribusi sumber-sumbernya relatif masih merata dan lebih sederhana. Karena struktur yang ada, struktur yang diperebutkan ini masih lebih sedikit. Dan hubungan interaksi di dalamnya ini masih dilandasi oleh prinsip-prinsip kekeluargaan. Kemudian kalau kita bergeser ke negara-negara yang lebih maju, ke masyarakat yang struktur sosialnya lebih besar, pembagian kekuasaan atau distribusi kekuasaan di dalamnya ini lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang masih sederhana. Dari segi jumlah individu yang ada, di dalam masyarakat yang lebih maju, kita bisa melihat kuantitasnya yang lebih besar, sehingga dibutuhkan pos-pos atau kelembagaan yang lebih rumit dibandingkan dengan masyarakat yang masih sederhana, sehingga banyak pos-pos kekuasaan yang harus diperebutkan dan harus dibagi rata kepada masyarakat, yang akhirnya membuat taraf hidup individu, taraf hidup manusia di dalamnya lebih baik. Selain kita melihat dari struktur sosial masyarakatnya, distribusi kekuasaan ini juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana tingkat perkembangan pendidikan, teknologi, tipe demokrasi di dalamnya, dan juga bagaimana kualitas produksi yang ada di dalamnya. Bahkan ekonomi juga menjadi salah satu penilaian untuk bagaimana si distribusi kekuasaan ini berjalan. Secara umum kita mengetahui bahwa distribusi kekuasaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana struktur sosial yang ada di masyarakat, namun juga kita harus memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat yang paralel, kemudian pos-pos kekuasaan yang ada, bagaimana perkembangan teknologi yang ada di sana, perkembangan pendidikan, dan juga bagaimana industri yang ada di dalamnya. Namun dari semua itu kita memahami bahwa dasar dari faktor pendukung distribusi ini umumnya ada 3, baik itu distribusi sosial dan juga politik. Kita memahami ada 3. Yang pertama yaitu harapan, kemudian ada persepsi, dan juga ada pengetahuan. Kemudian dalam penggunaan sumber kekuasaan kita mengenalnya ada 3 alokasi dalam penggunaan sumber kekuasaan. Alokasi yang pertama yaitu penggunaan sumber kekuasaan dalam kegiatan non-politik, seperti misalnya dalam aktivitas ekonomi atau dalam aktivitas sosial. Kemudian yang kedua, sumber kekuasaan ini bisa digunakan untuk menginvestasikan sumber-sumber tersebut ke dalam
aktivitas ekonomi seperti aktivitas usaha, aktivitas industri, dan juga melakukan investasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan sumber kekuasaan itu untuk mempengaruhi proses politik, baik digunakan untuk mendukung proses politik individu itu sendiri atau melakukan dukungan kepada individu yang lain yang akan mencalonkan diri sebagai kandidat-kandidat di dalam jabatan politik.